Tadi itu paket Tasya udah datang guys. Kalian mau tahu paket Tasya apa? Ayo sini. Iguana guys. Tuh lihat. Waduh. Sekarang itu Tasya mau nge-breed guys. Nge-breed itu artinya bertenang. Kalau dia ayo. Apa? Kita nge-breed. Nge-breed apa? Nge-breed ya. Nge-breed itu bersinar. Nah. Emang bisa nge-breednya? Nggak tahu, ajarin lah. Oh. Jadi buat teman-temannya Tasya dan Tasya juga nih. Syarat untuk breed atau beternak iguana yang pertama adalah kita harus punya iguana. Iya. Kalau nggak Nggak punya iguana itu nggak bisa kita ngebreednya. Yang kedua, kita harus punya iguana satu pasang minimal. Disarankan sih jantan satu, betinanya 2 atau 3 lah. Wah, masa kayak gitu? Iya, karena Cowoknya satu. iya, cowoknya 1, betinanya harus ya kalau bisa lebih dari 1, karena si iguana itu kasar dia. Saat proses kawin itu kasar. Dia berantem, Tasya kayak yang berantem. Jadi si jantan itu gigitin si betina. Gitu. Udah sih cuma itu doang. Sama yang ketiga kan paling kita harus punya kandang yang lebar. Lebar. Ya. Kalau nggak lebar gimana? Dia akan sulit. Iya, jadi kita kandang lebar itu harus kandangnya yang kayak ada minumnya. Nanti kita bisa kasih kotak pasir buat dia naruh telurnya, ya kan? Contohnya kayak gini nih kandangnya. Jangan, nanti kandangnya contohnya ada di belakang. Oke. Ada, udah disetel sama tukang video. Teman belum selesai semua. Tapi udah kita bikin, tinggal ngasih atap sama dindingnya nanti dilapisin lagi pakai ram kawat. Oke. Ini makannya apa tuh, Om Jo? Jadi iguana itu adalah pemakan tumbuhan, sayur-sayuran atau buah-buahan, atau yang biasa disebut itu herbivora. Jadi Tomat bisa gak? tomat suka kayaknya. Pokoknya segala jenis sayuran aja. Terutama itu sawi. Ya, sawi hijau. Oh iya. Pakcoy kayak gitu, kangkung, bayam, toge. Kalau untuk buah-buahan itu biasanya pepaya, semangka, pisang gitu. Guys, saya mah belinya betina 2, terus sama jantannya 1. Tuh, ini mah bonusnya. Dapat bonus. Ini ngurusnya kayak gimana ya tuh, Om Jo? Kalau buat iguana itu gampang sih ngurusnya ya. Jadi iguana hanya perlu kandang yang agak lebar. Dijemur kalau bisa, dijemur. Ya, rajin dijemur gitu kan. Udah sih cuma itu doang. Mandiin? Kebersihan kandang ya, dimandiin, disemprot boleh. Gitu kan, disemprot gitu pakai semprotan burung tuh. Jantan apa betina ini? Nah, kalau yang itu jantannya, Tasya. Jantannya. Nggak mau Ya. diam gini ya? Itu karena birahi, Tasya, dia dia udah pengen kawin itu. Jadi Gendut. dia memang gak mau diam, dan awas itu, hati-hati itu galak. Iya, jadi kayak memang birahi itu suka galak kalau untuk iguana. Apalagi yang jantan ya, yang jantan itu galak banget. Wah, ini yang nggak mau diam nih. Hah? Iya. Sebenarnya kan kalau Tasya itu nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu condong buat kontes lah. Kalau buat kontes mungkin bisa, kita harus punya yang mulus, gitu ya, dijaga bagus-bagus. Cuman kalau buat indukan memang sebenarnya nggak apa-apa, jelek juga, karena indukan itu memang sebagus-bagusnya iguana, saat dijadikan indukan pasti tetap aja akan jadi jelek gitu, karena dia posisinya kasar kawinnya. Kasar. Iya, kayak berantem. Ya udah berantem aja gitu. Sebetulnya tukang video punya video saat si iguananya kawin. Terbang. Ini apa ya tuh, Om Jo? Nanti kita sisipin nih videonya, nanti ada Tasya lihat. Nih, mau tahu nggak teman-teman videonya? Nih. Iguananya kawin. Nih. Nih.
Ah, udah kan lihat ya. Nah, itu videonya. Jadi iguana kawin tuh seperti itu. Itu jadi dinaikin sambil jalan-jalan kan. Yang Tasya bingungin ini ada durinya. Ini kenapa ada durinya? Yang mana? Ini nih. Yang ini, yang pinggir itu nih apa ini duri ya. Kalau yang atas ini biasa disebut spek atau ya atau duri punggung. Katanya ini nggak boleh dicabut. Jangan, sakit kasihan atuh. Kalau ini ada kumisnya nih, daki. Bukan kumis, itu apa ya, jawer. Kalau di ayam itu jawer, kalau di sapi itu yang gambleng-gambler. Yang kayak ayam gitu. Iya, jadi itu fungsinya yang tukang video tahu itu kalau buat iguana jantan, terutama ya dia iguana jantan itu akan mengembangkan si kulit ininya nih. Tuh kulit ininya nih akan dilebarin biasanya. Jadi kalau saat di pas mau kawin nih nyari pasangan biasanya dilebarin biar kelihatan gagah gitu. Ini minimalnya besarnya sampai berapa ini? Iguana ada yang sampai 2 meter Tasya. Buset, 2 meter. Ada panjangnya sampai 2 meter. 2 meter ya? Buset, gede guys. Jangan dia. Jangan dia kenapa nggak gendong? Yang gede itu tuh. Itu sebenarnya bisa dipegang Tasya, cuman memang agak gimana gitu. Agak-agak. Wah gitu. Jadi dia nggak bisa diem. Oh iya, iya. Ini mah buntutnya masih kecil ya. Ini udah panjang banget. Ya itu yang siap kawin, 2 di bawah betinanya, yang betina ini atas betina juga kan yang ini. Cuman dia belum siap kawin karena ukurannya masih kurang gede. Kecil gitu? Ya masih kecil. Tapi untuk tahun depan mudah-mudahan bisa. Bisa. Ya tahun depan bisa dijadikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lama banget. Coba Apa? kalau ini apa namanya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Bertelur gitu. Ya. Kalau bertelur itu menetaskan anak Hmm. itu ya. Itu tuh sampai berapa bulan atau berapa itu ratuskan gitu? Jadi untuk masa inkubasinya itu kalau nggak salah sekitar 2 sampai 3 bulan. Tergantung suhu juga Tasya. Jadi kalau untuk suhu sekarang itu nggak bisa diprediksi. Iya. Kayak kemarin tukang video ular ini aja apa? Ular sanca. Ular sanca itu biasanya masa tetasnya itu 90 hari masa inkubasinya. Jadi masa inkubasinya 90 hari, kurang lebih 90 hari. Tapi kemarin meleset jauh sampai ke hampir 5 bulan. Baru dia bisa menetas. Dan itu pun bisa dibilang gagal karena suhunya naik turun, jadi kebanyakan cacat gitu kan. Ada yang kulitnya nekuk, ada juga yang mati gitu kan. Susah kalau untuk inginin itunya begitu. Kalau iguana juga biar waktu tetas normalnya itu biasanya 2 bulan sampai 3 bulan. Cuman apa ya, suhunya sekarang kurang benar, susah ngatur suhunya, jadi bisa meleset gitu. Iya benar. Kalau Media katanya pernah dengar kalau pas lahiran itu kan masih ada telurnya tuh. Telur. Padahal bisa meninggal pas lahiran itu pas dilahirkan. Oh, jadi ini bukan meninggalnya gini Tasya. Jadi ada beberapa faktor buat iguana itu yang bisa bikin meninggal saat mengeluarkan telur. Atau biasa disebutnya itu egg beating. Bidding. Sudden death mah mati tiba-tiba lah. Jadi istilahnya gini, dia nggak bisa dia tidak bisa mengeluarkan telurnya gitu. Kenapa itu ya? Biasanya faktornya itu kalau untuk seperti itu dia stres di kandang, atau saat posisi dia hamil dia lagi sakit, gitu kan, si iguananya sakit, itu berpengaruh. Iya. Tingkat stres sih sebetulnya yang paling berpengaruh buat kegagalan saat mengeluarkan telur. Ini ada yang satu Tasya gak tahu nih. Yang mana? Tahu gak? Apa? Ini mukanya beda nih. Soalnya Oh, jadi kayak gini, sini buat teman-teman. kalau yang ini coklat, ini itu putih banget. Nah, nih. Jadi ada di sini 1-2 ekor. Ini yang satu agak semu merah, yang satu lagi masih pure hijau. Dan kepalanya pun beda.
Dan kalau diperhatikan yang warna putih ini, kepalanya putih itu ada tanduknya loh. Tuh lihat, Bener. ada tanduknya. Tapi yang itu enggak ya. Kalau yang satu lagi nggak ada Apa tanduknya. di warna ya itu? Sebenarnya ini apa ya? Kelainan gen aja sih. Tanduk. Heeh. Kayak kalau Cula disebutnya cula kalau untuk iguana. cula itu apa artinya dulu? Cula itu tanduk. Oh, cula itu tanduk tuh. Bisa kayak gini ya? Kenapa ini ya? Itu apa warnanya kayak gini tuh, Ambil? Biasanya kalau untuk warnanya jadi berubah itu karena efek birahi. Birahi. Ya. Kalau untuk efek birahi itu warnanya jadi merah. Dan yang kayak jantan tuh, contoh yang jantan itu aja sebenarnya hijaunya pure itu. Pure. Hijau banget. Cuman dia karena efek birahi, jadi dia sedikit kemerah-merahan itu warnanya. Kenapa itu ya merah-merah gitu ya? Ya itu karena birahi. Di sini juga ada pipinya ya? Itu yang Iya. itu. Tembolok. Tembolok pak di sini. Tembolok. Dia tahu kamera, lihat diam. Kayak orang. Oh iya, dia ngeliat aja. kamera itu. Si iguana sadar kamera itu. Malu. Dada dulu dong. Iguana dada dulu. Tadi mah pas nggak direkam itu ya, langsung itu. Iguananya nggak mau diam yang satu lagi. Ini ya, Heeh. Sombia. Hmm. Ini kenapa pas badan ini yang depannya ini kan ada tuh badan yang depannya tuh. Heeh. Tuh, yang di atas Ya. itu kan merah tuh. Heeh. Di bawahnya masih hijau. Ya itulah efek birahi. Birahi. Ya, jadi dia pengen kawin. Oh, kawin. Heeh. Cuman karena di sini kandangnya belum siap, jadi belum bisa disatuin dulu. Kenapa? Kan belum jadi kandangnya itu yang di belakang. Oh iya, lupa Jadi aku. kita sekarang bikinin kandang lagi yuk. Udah, apa kita benerin dulu kandangnya Ayo. biar kita bisa pisahin semua, pindahin ke sana. Ayo. Oke? Ya, Pamit oke. dulu dong. Nah guys, sampai di sini dulu ya petualang Tasya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dong ya. Selamat berpetualang. Selamat berpetualang. Bye bye. Dadah.